Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai teknologi pengolahan rumput laut Sargazum dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Hari Eko Irianto. Selanjutnya, ada anggota kelompok. Yang pertama ada Firda Anggraini, saya sendiri, Fortianizai, dan Hibzi. Pendahuluan, sargansum sp adalah alga coklat yang umum ditemukan di perairan tropis dan subtropis dengan lebih dari 150 spesies yang teridentifikasi. Kandungan gizi yang terdapat yaitu ada mineral sebanyak 0,82%, lemak 0,1%, karbohidrat 64,67%, protein 2,004%. Berikut peringkat 5 besar provinsi penghasil rumput laut ada Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tinjakan pustakanya, taksonominya ada Kingdom, ada Platea, divisi Pheophyta, ordo Fucales, family Sargansaceae, genusnya Sargansum, spesiesnya Sargansum sp. Sargansum sp memiliki pigmen coklat yang memberikan warna khas, menutupi warna hijau, bentuk taulusnya gepeng dengan banyak percabangan, menyerupai perpohonan daun yang melebar dan melonjong seperti padang, serta gelembung udara yang ungunya soliter. Batang utama bulat dan agak kasar, dengan holdifas berbentuk cakram. Komponen kimia yang terdapat dalam sargasum termasuk polisakarida seperti alginat dan fucoidam, serta mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam ekspor rumput laut mentah mencapai 205,76 ribu ton. Produksi rumput laut nasional pada tahun 2020 mencapai 5,1 juta ton. Selanjutnya ada teknologi penanganan. Yang pertama itu pemanenan. Pemanenan itu ada dua, yaitu pemanenan manual dilakukan di perairan dangkal atau saat sargazum terdampar di pantai. Pemanenan dia menggunakan tangan atau alat sederhana seperti sabit, pisau, atau garpu. Yang kedua ada pemanenan mekanis menggunakan alat berat seperti seaweed harvester untuk mengumpulkan sargazum dalam jumlah besar di perairan yang lebih dalam. Yang kedua itu ada pembersihan. Proses pembersihan ini sangat penting untuk memastikan kualitas bahan baku, yaitu juga dengan dua, yaitu yang pertama air mengalir dengan metode paling efektif dengan mengalirkan air secara bersih secara terus-menerus ke sargazum sambil diaduk hingga air bilasan bersih. Yang kedua ada perendaman, merendam sargazum dalam air bersih dan menggantinya beberapa kali hingga air rendaman bersih, meskipun kurang efektif untuk kotoran yang melekat kuat. Yang ketiga yaitu perendaman, sargazum direndam dalam larutan KUH 0,1% selama 60 menit untuk mencegah degradasi alginat, sehingga menghasilkan mutu fisika dan kimia yang terbaik. Setelah perendaman, rumput laut dibilas dengan air tawar dan ditiriskan. Proses ini membantu memastikan bahwa sargazum siap untuk tahap pengolahan selanjutnya. Yang keempat ada pengeringan. Tujuan dari pengeringan untuk mengurangi kadar air yang dapat memperlambat pertumbuhan mikroba dan menjaga kualitas rumput laut. Pengeringan juga membantu mengurangi volume sargazum untuk penyimpanan. Beberapa metode pengeringan yang digunakan meliputi satu, pengeringan konvensional menggunakan metode gantung yang bergantung pada sinar matahari dan kecepatan angin. Yang kedua, pengeringan pasif, aktif, dan hibrida, metode tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Yang ketiga ada freeze drying, menghasilkan kualitas terbaik tetapi kurang efisien secara biaya. Dan yang terakhir ada shade drying, pengeringan di ruang teduh pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius tanpa sinar matahari langsung. Selanjutnya yang terakhir ada pengemasan. Proses pengemasan bertujuan untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan produk. Pemilihan jenis kemasan tergantung pada bentuk sargazum, yaitu ada utuh, potongan, tepung, ekstrak. Tujuan penggunaan dan lama penyimpanan yang diinginkan. Beberapa jenis kemasan yang umum digunakan meliputi satu, karung goni, cocok untuk mengemas sargazum kering dalam jumlah yang besar. Memungkinkan sirkulasi udara tetapi kurang efektif mencegah serangga. Yang kedua ada kantong plastik, digunakan untuk jumlah kecil dengan pilihan kantong kedap udara untuk menyimpan jangka panjang. Yang ketiga ada kotak karton, memberikan perlindungan tambahan terhadap benturan dan tekanan. Yang terakhir, botol atau wadah plastik cocok untuk mengemas ekstrak atau produk olahan lainnya. Harus bersih dan kedap udara. Selanjutnya ada teknik pengolahan. Proses pengolahan dimulai dengan ekstraksi alginat dan fukoidan dari sargasum. Alginat diekstrasi terlebih dahulu dan sisa biomasa yang tersisa setelah ekstraksi ini masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut, seperti untuk produksi biofuel dan senyawa yang bernilai tinggi. Berbagai metodologi digunakan untuk mengoptimalkan pengolahan sargasum, termasuk perlakuan awal seperti hidrolisis kimia, autohidrolisis, dan ledakan uap. Teknologi pengolahan yang pertama itu ada pengumpulan dan persiapan sargasum. Sargasum dikumpulkan dari pesisir Caribe, Meksiko pada bulan April 2021 dari Playa de Carmen dan Puerto Morelos.
Dalam kedua kasus tersebut, sampel diambil dari area pesisir pantai untuk mencegah hilangnya kelembapan yang disebabkan oleh sinar matahari. Sargasum SPP yang terkumpul dicuci dengan air keran untuk menghilangkan pasir dan kotoran lainnya. Sampel campuran yang mengandung sargasum dari Puerto Morelos dan Playa del Carmen disiapkan untuk percobaan berikutnya. Lalu yang kedua ada ekstraksi alginat skala laboratorium. Itu ekstraksi alginat dilakukan dengan sedikit modifikasi. Sargasum kering digunakan sebagai ukuran sampel awal dan diinkubasi sebanyak 3 kali. Ini ada contoh sampel yang pertama dan sampel yang keduanya. Lalu alginat yang diambil dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius dan digiling beberapa kali untuk menghilangkan sisa kelembapan hingga mencapai berat konstan. Untuk langkah pemurnian keduanya, alginat dikeringkan dan dilarutkan dalam 200 ml air, diendapkan dengan etanol, dicuci dengan aseton, dikeringkan, dan digiling seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Yang ketiga ada ekstraksi alginat. Ekstraksi alginat pada skala laboratorium menunjukkan hasil untuk setiap unit operasi yang membantu memperkirakan hasil pada skala industri untuk simulasi. Inkubasi dengan formaldehida memiliki nilai tertinggi karena pada tahap ini formaldehida bereaksi dengan senyawa fenolik dengan mempolimerisasinya dalam matriks biomasa, membuatnya tidak larut dan mencegahnya diekstraksi bersama dengan alginat. Lanjutannya itu ada FTIR, digunakan untuk menganalisis alginat yang diperoleh, mengevaluasi kemurniannya melalui spektrum inframerah. Khususnya tidak ada perbedaan signifikan yang diamati saat membandingkannya dengan spektrum alginat komersial yang bersumber dari Sigma Aldrich atau alginat yang diekstraksi dari spesies alga coklat yang berbeda. Selama proses inkubasi hasil, fukoidan dapat larut dan terbawa. Namun ada kemungkinan bahwa sejumlah kecil tetap ada dan dimurnikan dengan alginat. Next. Kesimpulannya, Sargassum SP memiliki potensi besar dalam industri pengolahan hasil laut berkat kandungan kimia yang kaya, termasuk alginat dan fukoidan. Sargassum dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti farmasi, makanan, dan kosmetik. Dengan persebaran yang luas di perairan Indonesia dan produksi yang signifikan, Sargassum menjadi komoditas strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pengolahan sargassum perlu didorong untuk memaksimalkan potensi ekonominya dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Sekian presentasi kami. Terima kasih.